Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan UTBK. Topiknya adalah mengenai stoikiometri, lebih tepatnya tentang yang namanya konsep mol. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang konsep mol yang sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10. Langsung aja kita bahas soal yang pertama, itu soal UMPTN 1998 Rayon B. Nomor 1, jumlah molekul dalam 2,8 gram CO, MR-nya 28, sama dengan jumlah molekul dalam. Nah, untuk soal nomor 1, ini yang ditanya mengenai yang namanya jumlah molekul. Jadi seperti ini. Kalau jumlah molekul itu sama halnya jumlah partikel. Nah, rumus mencari mol yang ada jumlah partikel itu kan rumusnya jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Kan seperti ini. Berarti kalau yang ditanya adalah jumlah partikel, berarti sama dengan rumusnya mol dikali bilangan Avogadro. Ini kan? Nah, yang ditanya jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya. Si CO sama dengan option yang ada di sini. Oke, kita bedah satu persatu ya. Nah, di sini 2,8 gram. Berarti kalau ada gram-gram itu menyatakan massa, MR-nya 28. Kita cari dulu untuk jumlah partikel atau jumlah molekul dari si CO. Nah, rumusnya adalah mol dikali L. Rumus mencari mol kalau diketahui gram itu adalah gram per MR, berarti dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita masukin aja ya. Berarti sini gramnya 2,8 dibagi 28 dikali bilangan Avogadro-nya. Jadi bilangan Avogadro-nya tidak kita masukkan karena ditanya yang sama, kan gitu ya. Nah, 2,8 dibagi 28 ini 0,1 kan? Berarti di sini 0,1 dikali bilangan Avogadro. Berarti dari option yang ada kita carilah. Yang nomor 1, tadi jumlah partikel itu sama dengan mol dikali L. Berarti mol gram per MR-nya. Di sini berarti 2 gram per MR-nya 2 dikali bilangan Avogadro. 2 bagi 2, 1. Berarti 1 kali L. Nomor 2, berarti jumlah partikel atau jumlah molekul dari O2, masanya 3,2 gram, MR-nya 32 dikali L. 3,2 bagi 32, 0,1 dikali L. Berikutnya nomor 3, berarti jumlah partikel sama dengan 1,4 dibagi 28 dikali L. Nah, gini dia. 14 kali berapa supaya 28? Itu kali 2 kan? Berarti ini habis, di sini 2, sini 0,1. 1 bagi 2 itu kan 0,5 kali 0,1. Berarti jadi 0,05 dikali L. Berikutnya nomor 3, jumlah partikel. Berarti sini masanya 4,4 per MR-nya 44 dikali L. 4,4 dibagi 44, 0,1 dikali L. Nah, yang sama dengan jumlah molekul atau jumlah partikel dari si CO itu adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Sehingga kalau nomor 2 dan 3 benar, maka jawabannya adalah cantik. 2. Soal SBMB 2006 Regional 1. Massa satu atom fluor dalam gram adalah. Nah, untuk soal nomor 2 ini masih tetap mengenai yang namanya konsep mol ya. Solusinya adalah, kita bedah dulu yang diketahui. Massa satu atom fluor, berarti di sini dikasih tahu adalah satu atom. Satu atom itu berarti menyatakan jumlah atom. Jumlah atom itu bagian dari yang namanya jumlah partikel. Berarti sini jumlah atomnya sama dengan satu atom. Nah, ingat ya, jumlah atom, jumlah molekul itu bagian dari yang namanya jumlah partikel.
massa satu atom fluor dalam gram adalah, berarti yang ditanya sebenarnya adalah massanya. Massa siapa? Massa atom fluor. Berarti yang ditanya adalah gram atau massa dari si atom fluor, kan gitu. Nah, rumus mencari massa dalam konsep mol adalah massa sama dengan mol dikali AR dari si fluornya, kan gitu, atomnya. Nah, rumus mencari molnya itu kan belum diketahui. Yang diketahui adalah jumlah atom atau jumlah partikel. Rumus mol yang ada jumlah partikel kan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro dikali AR dari si atom fluor. Nah, jumlah partikelnya itu sama dengan jumlah atom, berarti 1 per bilangan Avogadro-nya, tadi kan ketetapan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dikali AR dari si fluor, 19. Gini dia. Ini 10 pangkat 23 naik ke atas jadi minus kan, berarti jadi 10 pangkat minus 23. Nah, caranya gini aja, 19 dibagi 6 kali 3 18, berarti pasti di sini sekitar 3 komaan. Nah, berarti kita cari yang option 3 koma, ini 0, 1, 3 koma, ya udah jadi 3,16. Jadi nggak usah kita bagikan 16 bagi 6,02, agak sulit nanti, memakan waktu yang banyak gitu. Jadi caranya 16 dibagi 6 aja dulu. 16 bagi 6 itu maksudnya 19 bagi 6 itu sekitar 3 kan, 3 koma. Kita cari lah option yang ada 3 koma. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut berikutnya nomor 3. Soal SPMB 2006 Regional 1. Jika massa satu atom neon 3,32 kali 10 pangkat minus 23 gram, maka massa atom relatif neon adalah, solusinya. Jadi di sini kasih tahu massa satu atom, ini satu atom. Berarti satu atom itu menyatakan jumlah atom, berarti jumlah atomnya sebesar satu atom. Nah, ingat jumlah atom itu sama halnya dengan jumlah partikel, kan seperti itu. Nah, 3,32 dikali 10 pangkat minus 23 gram, ya kan, gram, ini adalah menyatakan apa? Menyatakan massanya. Ingat, kalau ada gram-gram itu adalah menyatakan massa. Nah, berarti ini adalah massanya, kan? Oke, yang ditanya adalah apa? Massa atom relatif, berarti AR dari si neon. Yang ditanya adalah AR dari si neon. Nah, rumus mencari AR itu kan dia gram massa ya, gram dibagi dengan si molnya. Nah, di sini gramnya kan udah diketahui, berarti udah diketahui molnya. Molnya belum dikasih tahu. Apa rumus mencari mol jika diketahui jumlah atom atau jumlah partikel? Nah, gini, berarti gram per mol itu kan rumusnya jumlah partikel atau jumlah atom dibagi bilangan Avogadro kan. Nah, kalau misalnya ini kan sama halnya dengan seperti ini, gram dikali, ini kan kalau ke atas jadi dibalik kan, L per jumlah partikel. Udah, tinggal kita masukin gramnya 3,32 kali 10 pangkat minus 23 dikali. Berarti di sini L-nya itu bilangan Avogadro-nya. Berapa nilai bilangan Avogadro? 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan jumlah partikel atau jumlah atomnya 1 atom. Ini kali kan habis ya, ini minus, ini positif habis. Nah, tinggal gini aja, 3 kali 6 18. Nah, yang optionnya 18 itu nggak ada. Berarti karena ini ada koma-komanya pasti lebih besar dari 18. Mana yang option lebih besar dari 18? Berarti jawabannya adalah yang A.
maka di sini 20 gitu dia. Jadi kita aja 3 kali 6 18. Nah, ini kan semua di bawah 18. Berarti ini dong 20 karena ini masih ada koma-komanya. Seperti itu caranya ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 4, soal UMPTN 1993, rayon A. Jika pada STP, volume dari 3,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, nah untuk nomor 4, ini masih konsep mol. Nah, diketahui 4,25 gram. Berarti kalau ada gram itu menyatakan apa tadi? Massa. Berarti ini massanya adalah 4,25 gram. Kemudian sebesar 2,8 liter. Nah, liter ini berarti dia menyatakan apa? Volume, ya kan? Volumenya. Tapi volumenya pada keadaan STP. Artinya kondisinya dalam keadaan standar 2,8 liter. Yang ditanya massa molekul relatif gas tersebut. Yang tanya MR atau AR dari gas tersebut. Baik, rumus mencari MR, massa molekul relatif, itu kan MR sama dengan gram, gitu kan, dibagi dengan mol. Karena rumus mol itu gram per MR. Nah, gramnya udah diketahui nih. 4,25. Berarti sekarang kita butuh molnya. Apa rumus mencari mol kalau diketahui VSTP? Nah, ternyata rumus mencari mol kalau diketahui STV itu adalah mol sama dengan VSTP per 22,4. Nah, berarti dari sini tinggal gram dikali 22,4 per volume STP. Kita balikkan, ya udah tinggal kita masukin aja. Di sini berapa gramnya? 4,25 dikali 22,4 per VSTP-nya berapa? 2,8. Nah, sekarang ini kan satu belakang koma berarti habis ya, habis. Nah, 28 kali berapa supaya 224? Kali berapa itu? Kali 8. Berarti habis kan? Berarti sini habis 8. Nah, sekarang berarti 4,25 dikali 8. Itu sama dengan itu loh. 4 kali 8 itu 32. Karena di sini ada koma-komanya, nggak mungkin dia bulat 32. Pasti di atasnya berapa? 34. Maka jawabannya adalah 34. Yang E. Seperti itu. Baik, berikutnya soal nomor 5. Soal SPMB 2005 regional 1, 2, dan 3. Senyawa berikut yang mengandung jumlah atom O sama dengan jumlah atom O dalam 2 mol H2SO4 adalah, nah, yang ditanya jumlah atom oksigennya itu sama dengan jumlah atom oksigen pada 2 mol H2SO4. Berarti di sini yang ditanya mengenai jumlah atom O. Nah, kalau ditanya jumlah atom O, ingat tadi jumlah atom itu kan sama dengan jumlah partikel, kan gitu. Tadi jumlah partikel itu rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, berarti di sini molnya karena ditanya jumlah atom O, berarti molnya harus mol O dikali bilangan Avogadro. Oke, ini rumusnya ya. Berarti kita cari dulu untuk yang H2SO4. Berarti untuk H2SO4 jumlah atom O sama dengan mol O. Nah, di sini kan dikasih tahu 2 mol. Tapi ini 2 mol punya siapa? Punya H2SO4. Berarti gimana cara menentukan mol dari si atom O? Karena dia tanyanya cuma atom O. Ya udah, caranya seperti ini aja. Berapa banyaknya O di sini? 4 kan? Berarti 4 dikali 2 mol seperti itu.
Berarti sini 4 dikali 2 mol dikali bilangan Avogadro. Karena ditanya jumlah yang sama, jadi nggak perlu kita masukin lagi berapa nilai bilangan Avogadro-nya. Seperti itu. 4 kali 2, 8. Berarti 8 dikali L. Kemudian nomor 1 kita cek. Berarti di sini jumlah atom O sama dengan banyaknya O sini ya. 4 kali 2 berarti 8. Itu 8 dikali berapa mol ya? 1 mol dikali bilangan Avogadro. 8 kali 1, 8 kali bilangan Avogadro. Itu nomor 1. Nomor 2-nya. Nah, banyaknya O di sini berapa? 4. Berarti jumlah atom O sama dengan 4 dikali berapa mol ya? 2 mol dikali bilangan Avogadro. Berarti 8 dikali bilangan Avogadro. Yang ketiga, banyaknya O 4 kali 2 mol, berarti di sini 4 dikali 2 mol dikali bilangan Avogadro sama dengan 8 kali bilangan Avogadro. Yang keempat, O-nya di sini 3 kali 2 berarti itu 6. Berarti jumlah atom O sama dengan 6 dikali berapa molnya? 1 mol dikali bilangan Avogadro. 6 kali 1 berarti 6 dikali bilangan Avogadro. Yang sama 8 dikali L itu adalah yang ini. Yang ini, kemudian yang ini. Sehingga yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah yang A. Baik, demikian video kita tentang konsep mol, yaitu stoikiometri. Ikuti video topik selanjutnya untuk persiapan UTBK ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.